Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, membangun ekosistem industri media siber, Rajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan media siber Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya, melestarikan citra dan marwah bangsa. Jayalah JMSI, jayalah jaringan media siber Indonesia. Nah teman-teman, sebelum kita beranjak ke rangkaian diskusi yang memakai tema besar Satukan Barisan Melawan COVID-19, dalam 1 jam ke depan ada baiknya kita mencoba mengambil posisi otokritik di hadapan cermin yang bernama Kode Etik Jurnalistik. Kita tahu bahwa Kode Etik Jurnalistik yang telah berusia sekitar 15 tahun itu merupakan panduan bagi kita yang menjadi perhatian, pertimbangan atau penalaran moral bagi kita untuk menjalankan profesi kita sehari-hari sebagai jurnalis. Nah, kali ini kita akan membahas kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam. Ini sebuah perspektif, sebuah sudut pandang yang entah kenapa sangat jarang sekali kita bicarakan akhir-akhir ini. Boleh jadi karena sebagian besar dari kita memandang bahwa jurnalisme adalah merupakan profesi yang profan karena hanya dilandasi oleh pandangan materialisme atau rasionalitas belaka, padahal bahkan beberapa pasal di dalam kode etik jurnalistik itu memperoleh legitimasi yang profetik di dalam ajaran Al-Quran. Misalnya konsep check and balance, disiplin verifikasi ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Atau tidak menulis fitnah, berita-berita insinuatif ada di dalam surat yang sama dalam ayat 11, 12, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, alhamdulillah bersama-sama kita hari ini telah hadir salah seorang guru bangsa milenial, seorang dai nasional, Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, atau yang biasa disingkat UAS, Ustadz Akal Sehat. Assalamualaikum, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya Tuan Guru berkenan hadir bersama-sama kita dan mewakili masyarakat pers Indonesia yang hadir secara virtual pada hari ini. Kami mendoakan kesehatan, kebahagiaan. Mudah-mudahan Tuan Guru senantiasa energik untuk menuntun umat darah yang lebih baik. Amin. Oke, baiklah. Untuk tidak berpanjang-panjang, sebelum layar virtual kita serahkan kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, saya sebagai Kepala Satuan Gugus Tugas sesi diskusi kali ini akan melakukan PSBB dengan melockdown tombol unmute kawan-kawan, dan nanti di akhir acara tombol unmute akan kita lepas kembali. Kepada Tuan Guru, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan pertama terima kasih kepada Kepala Gugus Covid acara ini, Pak Ramon Damora, URD, Ustadz Ramon Damora. Yang sama-sama kita hormati Bapak Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia, JMSI. Kemudian Bapak Mahmud Marhaba, Sekjen JMSI. Kemudian Pak Ramon Damora, Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Literasi.
keluarga besar Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI, dan semua yang mengikuti program kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, beserta seluruh narasumber, tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Merupakan kehormatan bagi saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam. Kalau dikatakan perspektif Islam, itu berarti sumbernya berasal dari 3. Yang pertama dari Quran, yang kedua dari statement Nabi atau perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang disetujui Nabi, yang disebut dengan hadis atau disebut dengan sunnah. Yang ketiga adalah interpretasi ulama berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang disebut sebagai ijtihad. Ketiga-tiganya ini berdasarkan hadis Nabi, taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Tamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitaballah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah. Dan dalam hadis lain dijelaskan, al-ulama warasatul anbiya, ulama yang memahami teknisnya. Jadi kalau buku katalognya Al-Quran, hadis, maka teknisi yang mengerti, yang paham mesin, itu adalah ulama. Maka tak dapat dipisahkan. Tinta yang ditorehkan di atas kertas menulis ayat-ayat Al-Quran, tinta yang dituliskan di atas kertas menulis hadis Nabi, dia tidak bisa menjelaskan dirinya, dijelaskan oleh para ulama. Maka kita mengambil dari Quran, dari hadis atau sunnah, dan dari ulama. Ini yang dimaksud dengan perspektif Islam. Lalu kemudian poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam Islam itu manusia suci, bersih. Yang dalam bahasa hukumnya asas praduga tidak bersalah. Dalam Islam berdasarkan ayat Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah, kesucian, asal mula jadi. Bahwa manusia itu suci, bersih, tidak ada salah, tidak ada dosa. Maka setiap jurnalis memandang manusia itu bukan dari suudzon, bukan dari perspektif jelek, negatif, buruk. Tapi dia hukum asalnya adalah bersih. Hukum asal manusia itu bersih. Makanya dalam Islam kalau ada anak kecil meninggal, mati, dia masuk surga. Karena hukum asalnya bersih. Di Al-Qalam an Salasatin, ada 3 orang yang pena pencatat malaikat tidak menulis. Yang pertama adalah anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Orang gila sampai sembuh, orang tidur sampai bangun. Orang pikun masuk ke dalam kategori ini. Jadi bagaimana sebagai seorang jurnalis melihat objek itu adalah bersih, suci. Bukan berangkat dari subjektivitas, tapi berangkat dari objektivitas bahwa hukum asalnya dia adalah bersih. Siapapun dia, apapun agamanya, maka dia berasal dari kesucian itu. Dalam hadis dikatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Fitratul Islam. Lalu yang merusak dia itu apa? Lingkungannya. Maka jika kita membaca berita, maka sesungguhnya media menampilkan kesucian, kebersihan pribadi, lalu kemudian bahwa ada yang negatif datang, maka sesungguhnya itu adalah unsur tambahan. Ini asas pertama dalam Islam. Asas praduga tak bersalah. Asas bahwa orang itu suci, bersih. Maka kalau begitu kita memandang orang, kita akan melihat manusia itu seperti kampas yang belum dilukis. Kita melihat manusia itu seperti kertas yang belum ditorehkan apa-apa. Belum ada tinta berwarna apapun, belum ada titik, belum ada koma. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, Islam itu datang untuk menjaga 5.
Yang pertama, hifzul akal, menjaga akal. Itu makanya dalam Islam haram mengkonsumsi narkoba. Karena narkoba dapat merusak akal. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa. Maka dalam Islam haram hukumnya membunuh. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Maka dalam Islam haram mencuri, menipu, membohong. An ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Yang keempat, hifzun nasal, menjaga keturunan. Maka dalam Islam haram berzina. Karena zina akan merusak nasab keturunan. Yang kelima, hifzul arad, menjaga kehormatan orang. Ini yang terkait dengan kode etik jurnalistik. Kehormatan manusia mesti dijaga, tidak boleh dirusak. Karena dasar tujuan kedatangan Islam menjaga 5 poin. Salah satu poinnya adalah kehormatan orang. Kita tidak boleh caci maki, tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh merusak nama baik. Baik itu personal, suku, agama, bangsa, dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai inilah yang kemudian disusun oleh para ulama, sumbernya Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau para jurnalis itu punya basic agama Islam yang baik, maka dia bisa membuat dasar-dasar Islam menjadi sebuah kode etik. Sama seperti ajaran dalam mazhab Syafi'i rukun sholat ada 13. Itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Ulama berijtihad. Jadi ulama-ulama dalam kurung, ulama jaringan media cyber Indonesia, ulama kode etik jurnalistik, kita mengangkat kode etik itu dari ajaran Islam. Yang ambil, yang bersifat universal, yang bersifat rahmatan lil alamin. Sehingga dia menjadi rahmat bagi para jurnalis, dan dia juga bisa menjadi rahmat bagi objek yang disampaikan oleh jurnalis. Karena kedatangan Islam adalah salam, kedamaian. Poin yang ketiga, bahwa dalam Islam kalau ada suatu berita, inja'akum dalam Al-Quran, inja'akum fasiqun. Kalau datang orang membawa suatu berita binaba'in fatabayyanu. Jadi nanti aku di sana biar di sini. Jadi ada check and balance. Siapa? Jadi pada poin ketiga ini tidak boleh ada orang yang hanya mendengar satu arah saja. Dia mesti ada konfirmasi. Dia mesti ada klarifikasi. Dia mesti ada check and balance. Dia mesti ada check and recheck. Karena kalau dia sudah sampai, dia sama seperti lembu yang keluar dari lubang tanah. Lembu keluar dari lubang tanah, dia tidak bisa lagi masuk ke dalam. Begitulah berita kalau sudah menyebar, maka untuk menariknya kembali sulit. Maka diajarkan dalam Islam ada klarifikasi, dan istilah ini sudah menjadi nasional yang dikenal dengan istilah tabayyun. Lalu kemudian poin yang keempat, la tasubbul ladzina yad'una ghairallah. Jangan kamu caci maki orang yang menyembah selain Allah. Menarik. Menyembah selain Allah itu dalam Islam dosa paling besar, syirik. Dan syirik tidak terampuni. Kalau ada orang mati dalam keadaan syirik, neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tapi mencaci orang yang menyembah selain Allah tidak boleh. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena kalau kamu caci orang yang tidak menyembah Allah, nanti mereka akan balas mencaci Allah tanpa ilmu dan akan terjadi konflik yang luar biasa. Lihatlah bagaimana Islam. Artinya apa? Kamu jelaskan tentang ajaran Islam, tapi dengan cara bahasa, pilihan kata, diksi, menjelaskan. Seperti Al-Quran. Al-Quran dibaca oleh siapa saja, tapi menghindari hal-hal yang dapat menjadi pemicu, membuat konflik, menyelesaikan masalah yang ada tidak terselesaikan, malah memunculkan masalah baru. Maka kalau pada orang yang menyembah selain Allah saja pun tidak boleh dicaci maki, apalagi yang lebih ringan daripada itu. Dia hanya memaparkan hukum saja.
Zaniyatu pezina perempuan, wa zani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Tapi tidak ada di sana lalu kemudian menggunakan kata-kata yang mubazir, melampiaskan hawa nafsu dan lain sebagainya. Lalu kemudian poin yang keempat, kelima, tidak boleh ada generalisir. Itu terlihat dalam piagam Madinah. Kan Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah, pindah dari Makkah ke Madinah, sana beliau berhadapan dengan non-muslim, Yahudi, dari kalangan Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Maka dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan Al-Mu'ahadah, diterjemahkan dalam literatur Indonesia dengan piagam Madinah. Disusun oleh ulama India, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, 12 poin. Antara poinnya, kalau ada orang Yahudi yang melakukan kesalahan, maka yang disebutkan adalah personnya, tidak menyebut generalisir. Ada orang Yahudi melakukan kesalahan, maka jangan dikatakan, hei Yahudi. Kenapa? Karena ungkapan Yahudi itu generalisir, semua Yahudi kena. Padahal tidak sama. Laisu sawa, mereka tidak sama. Tidak semuanya jahat. Ada orang-orang yang memang temperamen, ada yang jahat. Tapi mengeneralisir secara keseluruhan tidak dibenarkan. Begitu juga ketika ada orang, di antara Islam itu sendiri ada faksi-faksinya. Ada orang muhajirin, ada orang ansor. Kalau ada orang muhajirin yang bersalah, maka orang ansor tidak mengatakan, hei muhajirin. Tapi sebutkanlah, hei fulan. Kenapa demikian? Karena itu akan memicu konflik keresahan masal. Karena akan membuat masalah baru. Ini poin yang kelima. Poin yang keenam, bahwa tidak dibenarkan ada ghibah, gosip. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu membicarakan aib orang lain. Ada sebagian orang, bahkan ketika saya kecil saya dengar itu, ungkapan-ungkapan orang-orang tua di kampung, nanti kau silakan jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi bupati, tapi jangan jadi wartawan. Karena wartawan itu menceritakan aib orang saja kerjanya. Pernah terdengar saya itu waktu kecil. Jadi mereka tidak bisa membedakan kapan orang memberitakan sesuatu dan kapan dia menjadi ghibah, menjadi gosip. Karena dalam hukum Islam setelah diteliti, sebenarnya orang boleh menceritakan sesuatu yang tidak baik dengan 3 alasan. Yang pertama, hakim di pengadilan bertanya kepada saksi, hai saksi, benarkah engkau melihat perbuatan zina ini? Maka si saksi kemudian berkata, saya tidak bisa cerita Pak Hakim, karena ini kan ghibah. Maka ini tidak benar. Dia boleh bercerita karena posisinya saat itu adalah sebagai saksi perkara. Jadi tidak dikatakan ghibah, walaupun bunyinya, kalimatnya, kontennya, isinya sama, tapi tidak ghibah namanya. Kedua, pada saat orang ingin bertanya suatu hukum. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya masalah hukum ini. Apa masalahnya? Saya takut cerita Ustadz, karena ini ghibah. Ini juga tidak benar. Bagaimana mungkin kita bisa menjawab pertanyaan, padahal fahmus su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan itu sudah dapat 50% jawaban. Sesungguhnya jawaban itu sudah diperoleh dari mengerti paham soal itu. Maka saat orang bertanya tentang suatu fatwa, itu tidak disebut dengan ghibah, gosip. Lalu kemudian yang ketiga adalah haqul haq wa ibtalul batil. Menunjukkan bahwa ini hak, ini adalah batil. Nah, di sini peran media. Jadi ketika sahabat-sahabat dari jaringan media cyber Indonesia memberitakan suatu kebatilan, sungguhnya dia tidak sedang melakukan ghibah, gosip, tapi dia sedang menunjukkan bahwa yang batil itu salah, yang benar itu hak, yang hak itu hak, yang hoax itu batil. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Media. Karena hari ini orang mendapatkan berita dari media. Orang tidak bisa langsung karena keterbatasan waktu, tempat, apalagi COVID dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ke-7 adalah menghindari pornografi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran,
Al-Quran bercerita tentang macam-macam hukum. Tapi bahasa, kata, kalimat, diksi, pilihan yang dipilih amat sangat lembut. Ketika bercerita tentang hubungan kelamin, dia katakan, aula mastumun nisa. Kamu menyentuh kulit perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah, yang kita kenal dengan Imam Hanafi, maka yang dimaksud dengan lamastumun nisa, bahasanya secara tekstual menyentuh kulit. Tapi substansi makna yang dimaksud sesungguhnya adalah hubungan kelamin. Artinya, bagaimana kata kalimat itu yang dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kalau ada 10 pilihan kata, pilihlah kata yang paling minim mudaratnya. Pilihlah kata yang paling minim dampak negatifnya. Maka pilihan kata itu sedang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Begitu juga dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan tentang darah haid, tentang darah nifas, tentang darah wiladah, tapi dengan pilihan kata yang menghindari hal-hal yang akan menimbulkan masalah di tengah-tengah umat. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan, kalau kita lihat bagaimana Islam itu berkembang, itu melalui jaringan orang-orang yang datang kepada Nabi. Lalu kemudian dia pulang ke kampung halamannya, dia sebagai media. Dalam Quran dikatakan falaula nafara min firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Tapi ada 1, 2, 3 orang yang duduk bersama Nabi untuk belajar Islam. Setelah belajar Islam dia pulang ke kampung halamannya. Lalu kemudian dia menjelaskan substansi makna Islam dari 3 aspek. Pertama tentang akidah, tentang Allah, tentang mati, tentang akhirat, tentang sorga, tentang neraka, tentang roh. Yang kedua aspek fikih hukum. Hukum nikah, hukum halal, haram, syarat, wajib, sunnah, sunnah muakkad. Yang ketiga adalah tentang aspek akhlak. Bahwa Islam itu mengatur bagaimana jangan hasad, jangan dengki, jangan busuk hati. Setelah hati bersih baru diisi dengan ridho, tawakal, qanaah, sabar, ikhlas, zikir, dan lain sebagainya. Ketiga pesan Islam ini disampaikan melalui media. Apa media yang dipakai waktu itu? Media yang dipakai adalah jamaah itu bertebaran. Ada 12.000 periwayat hadis. Yang biografi mereka ditulis dalam biografi para sahabat. Menurut Imam Abu Zur'ah, sahabat Nabi itu jumlahnya, sahabat Nabi Muhammad itu jumlahnya 124.000 orang. Definisi sahabat artinya orang yang berjumpa dengan Nabi. 3. Laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Wa amana bihi, percaya dengan Nabi. Wa mata 'alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam. 124.000 orang. Tapi yang ada biografinya dalam buku-buku literatur referensi tentang biografi sahabat Nabi ada 12.000. 12.000 inilah yang riwayatnya bertebaran, ada dibukukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal, dan lain-lain sebagainya. Dan penerimaan berita ini amat sangat selektif. Ustadz kalau menyampaikan hadis itu dari mana? Dari Sahih Bukhari. Kita lihat di ujung hadis ada dalam kurung HR Bukhari. Berarti dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu sendiri meninggalnya kapan? Ahli hadis mesti tahu lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Supaya dapat dicek dia ketemu atau tidak dengan orang sebelumnya. Imam Bukhari meriwayatkan itu dari Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Bukhari ketemu dengan Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil riwayat itu dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bertemu dengan gurunya Imam Abu Zinad. Imam Abu Zinad bertemu dengan gurunya Al-A'raj. Al-A'raj bertemu dengan gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah bertemu dengan gurunya selama 3 tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam ilmu hadis, orang baru boleh meriwayatkan hadis kalau dia ketemu. Kalau hanya sekedar, jadi kalau dipakailah itu, saya tidak mengatakan ini mesti dipakai. Saya hanya sedang melakukan komparatif antara bagaimana mendapatkan berita
dalam dunia jurnalistik hari ini dengan bagaimana menyampaikan berita tentang Islam dalam ilmu hadis. Betapa orang itu mesti tahu biografi guru yang diambil berita dari dirinya, lalu kemudian bagaimana kapasitas keilmuannya, dan dia harus ketemu. Hari ini kita hanya sekedar mengambil copy paste boleh diterima. Hari ini anak-anak di kampus kalau saya baca tesis, disertasi, saya cukup hanya melihat footnote saja. Coba ketika sidang, coba kamu buka bab 1 halaman 25. Dari mana kamu dapat ini? Saya dapat dari web, Pak. Boleh memangnya ngambil dari website? Boleh, kata penasihat akademik saya, kata supervisor saya, boleh. Oke kalau begitu. Artinya apa? Hanya sekedar mengambil di media boleh. Tapi dalam ajaran Islam, khususnya lagi ilmu hadis, maka orang mesti bertemu, mesti melihat orangnya, mesti mengambilnya. Apakah itu sampai hari ini terjaga, terpelihara? Ya, saya mengajar hadis arba'in, empat. Arba'in artinya 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Kita baru sampai hadis yang ke-24 atau 25 secara online. Ustadz ambil kita dari mana? Dari kitab arba'in. Yang menulisnya siapa? Imam Nawawi. Tinggal tahun 676. Bertemukah Ustadz Abdul Somad dengan Imam Nawawi? Tidak. Secara akademik, kalau saya ambil dari buku, lalu saya bacakan, selesai. Tapi dalam ilmu hadis tidak bisa begitu. Ustadz Abdul Somad membaca hadis ini dari siapa? Dari guru saya. Dari guru saya ketika saya belajar di Maroko, ketika di Mesir, saya bacakan, mereka membacakan, saya mendengar, saya membaca, mereka mendengar. Lalu guru Ustadz itu ngambilnya dari mana? Dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ulama hadis dari Maghribi, Maroko. Syekh Abdullah bin Siddiq itu ngambilnya dari mana? Dari Syekh Muhammad Badruddin Al-Hasani. Dia ketemu dengan gurunya itu. Syekh Muhammad Badruddin Al-Hasani mengambil dari mana? Dari Syekh Ibrahim As-Saqa. Syekh Ibrahim As-Saqa mengambil dari Syekh Su'ailib. Syekh Su'ailib mengambil dari Syekh Syihabuddin Al-Malawi. Syekh Syihabuddin mengambil dari Syekh Abdullah bin Salim. Syekh Abdullah bin Salim mengambil dari Imam Al-Babili. Imam Al-Babili mengambil dari Imam As-Sanhuri. Imam As-Sanhuri mengambil dari Imam Al-Ghaiti. Imam Al-Ghaiti mengambil dari Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Ansari mengambil dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Al-Asqalani mengambil dari Imam Abu Ishaq At-Tanuhi. At-Tanuhi mengambil dari Imam Ali bin Ibrahim. Ali bin Ibrahim mengambil dari yang punya buku sumber utama itu, yaitu Imam Nawawi. Ini, saya tidak mengatakan bahwa mesti begini semua. Ini berita bisa amat sangat minim kalau metode ini dipakai. Saya sedang bercerita tentang komparasi, komparatif perbandingan bagaimana cek and recheck berita dalam Islam. Yang ke-9, bahwa orang yang menyampaikan berita yang benar, dia mendapatkan pahala. Dan ketika dia menyampaikan yang tidak benar, maka sesungguhnya ada dua hukuman. Hukuman dunia dan hukuman akhirat. Hukuman akhirat dia sebagai pengkhianat karena dia tidak punya amanah ilmiah. Amanah lawannya adalah khianah. Orang yang amanah orang beriman. Orang yang berkhianah adalah orang munafik. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik ada 3. Tahaddasa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina, kalau dia diberi amanah. Hari ini kita kalau sudah bicara amanah hanya para pejabat saja, maka sesungguhnya ada amanah berita. Dan amanah berita ini lebih mengerikan ketika orang mempermainkan berita hanya untuk setengah sayap nyamuk. Yang dimaksud setengah sayap nyamuk dalam Islam adalah dunia. Dunia beserta isinya ini dipandang sebagai setengah sayap nyamuk. Kalau dapat setengah sayap nyamuk, jangan terlalu bangga. Karena yang kau dapatkan itu hanya baru setengah sayap nyamuk. Dan kalau tidak dapat juga jangan berkeluh kesah. Karena yang tidak kau dapatkan juga hanya sekedar sebatas setengah sayap nyamuk. Jadi ada balasan yang luar biasa. Karena dia sudah menebarkan kebaikan. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena beritamu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta merah kendaraan termahal zaman Nabi. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang terakhir poin yang ke-10, bahwa
setiap orang yang beriman, percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, bahwa dia yakin dia akan mati, dia akan hidup kembali, maka dia akan melihat balasan segala perbuatannya yang dia terima hari ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun berita itu dia sampaikan, baik, terinspirasi orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Dan sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam, kalau itu menimbulkan masalah bagi bangsa dan umat, maka dia juga akan mendapatkan dosanya. Dan kita berharap apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya sekedar dunia oriented, tapi dengan semangat spiritualitas. Ada semangat iman di dalamnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam setiap tulisan, dalam setiap berita, dalam setiap apapun yang kita tebarkan. Saya batasi pada 10 poin itu. Mudah-mudahan mudah kita mengingatnya, menjadi pelajaran buat saya pribadi dan kita semua. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak Ramon Damora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada 10 poin. Saya pribadi akan mencatatnya di dalam catatan saya sebagai 10 kode etik jurnalistik ala Ustadz Abdul Somad. Ke depan nih saya akan jadi galau ini. Kita bekerja apakah akan memakai 11 pasal kode etik jurnalistik Dewan Pers atau cukup 10 pasal kode etik jurnalistik ala Ustadz Abdul Somad. Oke. Teman-teman sekalian, baiklah, tentu saja sudah banyak yang ingin bersoal jawab, banyak yang ingin tanya. Oh iya, kami menyapa, selamat datang Bapak Jan Faris, Pembina Jaringan Media Cyber Indonesia. Assalamualaikum Pak Jan. Waalaikumsalam. Oh, Assalamualaikum Pak. Rupanya ada di belakang. Selalu ya Pak. Oke, mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jan Faris. Oke, baik teman-teman. Untuk sementara kita buka 3 dulu ya. Tiga penanya. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, nanti dari 3 pertanyaan. Aceh. Kemudian Aceh, silakan. Sebutkan nama sambil kita memanfaatkan hari ulang tahun JMSI yang perdana ini untuk bersilaturahmi, sebutkan nama dan dari mana. Silakan Aceh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketum dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Ustaz, yang mengatakan bahwa aib sesama Muslim itu harus disembunyikan. Insya Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembunyikan aib kita. Nah, terkait dengan kerja-kerja jurnalistik, hal-hal yang seperti apa yang dikecualikan? Ambil baju itu, JMSI. Halo Ustaz. Ya. Jadi terkait dengan hadis ini yang sahih, hal-hal seperti apa yang dikecualikan dalam kerja-kerja jurnalistik. Nah, terkait lagi misalnya bahwa dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik, maka dampak yang minim itu yang kemudian harus juga dipertimbangkan. Nah, terkait dengan kerja-kerja jurnalistik kan terkait dengan permasalahan hukum, permasalahan sosial, permasalahan politik, terkait dengan kasus-kasus korupsi, di mana juga melibatkan orang-orang yang sangat punya power, pejabat negara dan sebagainya. Tentu kalau ini diberitakan kan punya dampak sosial politik yang luas dan bahkan bisa menciptakan instabilitas. Nah, seperti apa Ustadz memberikan saran kepada kami terkait dengan hadis itu dan juga meminimalisir dampak? Tentu dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik, kerja-kerja jurnalistik tentu cover both side kita laksanakan, verifikasi, klarifikasi dan sebagainya sudah kita penuhi. Nah, mohon petunjuk Ustadz. Baik. Langsung Pak Ramon. Kita
Tambah 1 jam lagi. Oh, Ustaz. Langsung saya jawab. Ya, langsung aja, Ustaz. Langsung Baik. aja Tuan Guru menjawab biar suasana kita mengalir dan lebih interaktif. Ada statement, ada hadis Nabi yang selalu membuat sahabat-sahabat dari jurnalis takut untuk menyebarkan berita. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup dosa-dosanya pada hari kiamat. Ini kalau ditempel di kantor JMSI, ini tidak akan ada lagi berita tentang orang korupsi, tentang kejahatan-kejahatan, dan semuanya takut karena kita semua punya dosa. Nanti kalau kita ungkap dosa orang, dosa kita akan diungkap di akhirat, ternyata dosa kita lebih besar dari dosa dia. Man satara musliman, siapa yang menutup aib dosa saudaranya, satarahullah yaumal qiyamah, ditutup Allah lah dosanya pada hari kiamat. Sementara dalam perbuatan ulama sendiri, dalam ilmu hadis, ada namanya ilmu jarah wa ta'dil. Seorang periwayat mengatakan, jangan terima riwayatnya, huwa kazab, dia pembohong. Jangan riwayatnya diterima, huwa dajjal, sampai digunakan kata dajjal. Jangan terima riwayat dia, karena dia ini dajjal. Jangan terima riwayat dia karena dia muttaham bil kadzib, tertuduh penipu, pendusta. Jangan terima riwayatnya karena dia sarakal hadis, dia mencuri hadis dan lain sebagainya. Kelihatannya ada kontradiktif antara hadis dengan perbuatan ulama. Apakah mungkin ulama ini melawan hadis? Tidak mungkin. Lalu sebenarnya kontradiktifkah antara hadis dengan perbuatan mereka? Tidak. Konteksnya ada orang sudah melakukan perbuatan dosa, lalu dia sudah dihukum dan dia sudah bertaubat. Lalu kemudian kita mengungkit-ungkit hanya ingin menjatuhkan, hanya ingin ghibah, menikmati. Ada orang yang tidak nikmat makan, tidak nikmat minum, tapi nikmat sekali menceritakan aib orang. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Adapun untuk menunjukkan kebatilan orang yang batil, kejahatan orang yang jahat, menyelamatkan orang banyak, maka sesungguhnya itu dibenarkan dalam Islam. Makanya dalam Al-Quran bercerita tentang kejahatan Fir'aun, bercerita tentang kejahatan Namrus, bercerita tentang kejahatan Qarun, cerita tentang kejahatan Abu Lahab. Cobalah inventarisir berapa data orang jahat dan orang baik dalam Al-Quran. Maka media menceritakan orang baik supaya kebaikannya menyebar, menyebutkan kejahatan orang jahat, supaya orang baik tidak tertipu dengan kejahatannya. Jadi disitulah peran media. Maka tidak ada kontradiktif dan jangan khawatir. Tunjukkanlah yang benar itu benar. Tunjukkanlah yang baik itu baik. Dan tunjukkanlah yang batil itu batil. Maka tidak ghibah namanya kalau dalam 3 hal. Pertama, saksi di pengadilan. Tidak ghibah. Yang kedua, orang bertanya kepada mufti minta fatwa, tidak ghibah. Yang ketiga, menunjukkan kebatilan orang yang batil, maka itu tidak masuk dalam kategori ghibah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi dari mana wabarakatuh. nama? Saya Novianto dari Batam Ustaz. Dari Novianto dari Batam Ustaz. silakan Pak Novianto. Ya, Pak Ustaz, mohon maaf, saya ingin bertanya, tapi konteksnya ini pada perusahaan media, bukan lagi pada wartawannya. Saya itu salah satu anak buahnya Pak Ramon Damora. Ya Pak Ustadz, jadi dulu media kami itu menerima iklan paranormal, iklan pijat, iklan karaoke, diskotik. Nah, dan itu kebanyakan saya yang dapat Pak Ustadz, iklan-iklan itu. Oleh Pak Ramon Damora saat ini dihentikan semua. Di satu sisi konteks Islamnya dapat, tapi di sisi yang lain, mohon maaf Pak Ustadz, penghasilan saya berkurang gara-gara ini. Saya ingin pandangan Pak Ustadz, apakah
iklan-iklan itu melanggar kaidah-kaidah Islam atau akidah Islam atau seperti apa Pak Ustadz? Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih para Mendamora bos saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun JMSI. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Ketua, Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak Guru. Jadi malu. Saya ringkas dalam 3 poin. Poin yang pertama tentang iklan dukun. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun. Fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam hadis lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia kafir terhadap Nabi Muhammad. Dalam hadis lain, naha an samanil kalbi, Nabi melarang hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Wa hulwanil kahin, hasil honor dari dukun. Lalu kemudian dukun memberikan honornya ke media. Jadi berkongsi dia honor. Nah, ini termasuk dalam hadis Nabi. Poin yang kedua, tentang pijat plus iklan esek-esek dan lain sebagainya yang berbau-bau pornografi. Maka dalam hadis dikatakan hulwa samanil baghi. Samanil baghi artinya hasil prostitusi atau berbau-bau prostitusi, nyerempet prostitusi. Lalu kemudian dalam Quran tidak dikatakan janganlah kamu berzina, tapi bunyinya la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Hal-hal yang mendekati. Maka kita hindari itu semua. Yang ketiga, bahwa mungkin media itu, perusahaan media itu sangat islami. Walaupun tidak membawa-bawa nama Islam. Tapi nilai-nilai Islam dilaksanakan. Tapi ternyata rezekinya menurut sebagian orang tidak islami. Tidak selamat rezekinya. Maka dalam Islam rezeki itu adalah berkah. Dalam Islam ini yang dicari itu adalah keberkahan. Kalau kepuasan maka sesungguhnya tidak ada puasnya. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, punya lembah dia isinya emas semua, dia pasti tidak akan puas. Dia akan minta satu lembah lagi yang isinya emas juga. Walan tamla fahu ila turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Jadi andai iklan-iklan dukun tadi tetap dihidupkan, iklan pijat tadi tetap dihidupkan, itu karyawan juga tidak akan pernah puas dan dia pasti minta iklan dukun-dukun yang lain lagi. Karena memang sampai mulut itu disumbat oleh tanah. Bagaimana kita menghidupi anak istri kita dari uang yang haram? Ada 5 ancaman untuk orang yang makan haram. Yang pertama, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang kedua, rajulun as'as, ada orang yang rambutnya kusut akbar, berdebu, berdoa, minta doa, minta kepada Allah, tapi doanya tak dikabulkan karena makanannya haram, lidahnya haram. Yang ketiga, orang yang makan haram itu masuk sepiring nasi, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantungnya, dari jantung naik ke otak, lalu darah itu menggenangi otaknya, darah yang haram membuat otak menjadi gelap. Nausiatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khati'atin, pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu tangan, yang mengetik itu tangan. Kenapa yang dikatakan berdosa itu otaknya? Karena otaklah yang membuat orang bekerja, berpikir, dan dia sudah diisi oleh darah haram, maka akhirnya haram jugalah hasilnya. Yang keempat, anak-anak kita yang sekolah di tahfiz Quran, anak-anak kita yang masih hijau, tiba-tiba kita kirimkan ulat-ulat yang memakan daun-daun hijau ini. Sesungguhnya bukan kejahatan anak, tapi kenakalan orang tua, karena menyuapkan yang haram kepada anak-anak. Yang keempat, yang kelima, amfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja.
Pertanyaan Pak Novianto di Batam sedang menggugah menyadarkan keimanan kita, dan kita sedang berada di antara dua pilihan, memilih yang halal berkah atau memilih banyak tapi tidak berkah. Saya doakan semoga JMSI mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah. Demikian, wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Nampaknya setelah jawaban Ustaz ini, koran-koran Metro, koran kriminal harus tutup segera. Nah, urusan Ketua Umum JMSI, Pak Teguh Santosa berbisik di telinga saya, Tat. Inilah risikonya kalau kita mengangkat perspektif hukum Islam. Menggali lubang kubur sendiri. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan dari secara virtual, saya akan membacakan pertanyaan dari para pengirim. Yang pertama dari Mas Fatur Rahman. Ustaz, bolehkah media membela sebuah pilihan politik? Jika kubu-kubu yang itu baik, bagaimana pula cara media sebaiknya menentukan pilihannya tersebut? Tafadhol, Ustaz. Bisa diulang, Ustaz? Bolehkah media Hilang suara. Hilang suara. Halo? Cek. Ya. Cek, sudah dengar, Ustaz? Ya. Ya. Bolehkah sebuah media membela sebuah pilihan politik? Sementara media itu dituntut untuk netral dan tidak berpihak ke sana kemari. Tapi ketika sebuah media punya sebuah pilihan politik dan jika pilihannya itu adalah baik, bolehkah media melakukan seperti itu dalam perspektif Islam? Demikian, Ustaz, silakan. Kapan orang berpihak dan mengapa dia berpihak? Dan yang menjadi standar keberpihakan itu apa? 3 poin. Yang pertama, apa standar keberpihakan? Bukankah orang diperintahkan untuk netral? Maka dalam Islam ketika ada iblis dengan malaikat, kita tidak bisa berkata saya netral. Kaki saya sebelah ke malaikat, sebelah ke iblis. Tidak bisa. Wa nafsi wa ma sawaha, Allah berikan 2 jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, Allah berikan jalan takwa. Kita tidak bisa berkata saya netral. Maka pada saat itu kita berada di antara 2 pilihan. Kemana kita memilih? Allah menyuruh kita pilih. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang memilih jalan yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi dan sia-sialah orang yang memilih jalan yang merusak dirinya. Jadi pertama, standar keberpihakan dalam Islam adalah baik dan buruk. 2, baik dan buruk menurut siapa? Apakah baik dan buruk menurut rasa hati atau baik dan buruk menurut akal? Maka dalam Islam akalmu dan hatimu hanya kau serahkan kepada Allah. Orang yang berserah itu disebut dengan muslim. Sifatnya Islam. Hanifan musliman. Dia condong, tunduk, miring, berpihak. Keberpihakan dia adalah karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah bahwa ketika dia berpihak itu sesungguhnya apa yang sedang dia perjuangkan. Dalam Islam, kemenangan seorang mendapatkan kekuasaan itu bukan tujuan. Dalam politik, keberhasilan mendapatkan kekuasaan dengan segala cara, itulah keberhasilan. Dalam Islam, keberhasilan untuk mengambil kekuasaan hanyalah jalan, sarana, sampan perahunya. Yang menjadi tujuannya adalah pulau. Pulaunya adalah ketika bisa menebarkan kebaikan menjadi lebih banyak. Kalau dengan berkuasa, engkau bisa menebarkan kebaikan lebih banyak untuk umat, maka ambillah kekuasaan itu. Maka media-media yang membantu orang baik menjadi berkuasa, ikut mendapatkan kecipratan limpahan pahalanya. Jadi kalau dapat dipastikan orang ini berpihak kepada kebenaran, kalau dia duduk nanti zakat akan menebar, kalau dia duduk yatim dan duafa akan terbantu, kalau dia duduk nanti akan ada sekolah gratis untuk anak
yang tidak mampu. Kalau dia duduk akan ada perbaikan. Maka keberpihakan karena kebenaran, bukan karena personal, bukan karena aliran darah, bukan karena aliran dana dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini memang media mesti pandai-pandai dan selektif karena wahdatul fikrah, kesamaan ide, kesatuan pemikiran itu amat sangat penting karena ini bukan masalah person pribadi. Karena di dalam media itu dia seperti organisasi. Maka semuanya mesti paham, itulah yang jawaban menurut perspektif Islam dalam 3 poin. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kami melihat, nah silakan ini ada wartawan senior kita dari Ternate yang juga merupakan zuriat dari Rasulullah, merupakan keturunan ke-38 dari baginda Nabi Muhammad SAW, Habib Faiz. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Selamat malam Habib, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternate aman ya? Tidak bagus jaringan. Coba Terganggu jaringan. di situ, oke. Di situ. Silakan Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Luar biasa penjelasan. Ini dimatikan aja. Mikrofonnya mungkin dimatikan aja tuh Habib. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan Ustadz tadi. Saya tertarik untuk bertanya kaitannya dengan kode etik jurnalistik dalam kaitan dengan syariat-syariat Islam. Oleh karena itu, dalam rangka kaitannya juga dengan kebebasan pers di Indonesia, bagaimana Ustadz memandang kebebasan pers Indonesia dikaitkan dengan perspektif Islam? Demikian Ustadz. Bagaimana gitu ya Habib ya? Demikian. Itu aja Habib. Oke. Baik Habib, jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Pertama perlu kita sadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai Islam, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, lalu kemudian melahirkan sebuah aturan berbangsa, bertanah air. Kita tidak negara Islam. Kita tidak menyebut secara konstitusional bahwa kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, lalu kemudian dijadikan sebagai undang-undang. Tapi nilai-nilai Islam, maka Pancasila, Undang-Undang Dasar adalah nilai-nilai Islam yang dibawa oleh founding father kita. Maka yang dibawa adalah nilai generalisirnya. Nilai secara umumnya. Oleh sebab itu kalau kita sebagai seorang muslim melihat ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, maka itu tidak kita lakukan secara individu kita. Karena setelah datangnya Belanda, hukum Islam yang sebelumnya pada tahun 1600-an pada masa Sultan Agung, hukum Islam mengatur segala aspek ideologi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dagang, bisnis. Maka ketika Belanda datang, dibuatlah 3 hukum, kitab undang-undang hukum pidana
kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang. Lalu kemudian Islam hanya mengatur masalah rumah tangga. Dari mulai pernikahan, perceraian, harta warisan. Ketika Belanda pulang ke Amsterdam, kita merdeka 17 Agustus 1945, maka hukum yang tadi tetap berlaku dengan ada perbaikan-perbaikan. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa tidak semua nilai-nilai itu bisa terangkum dalam spesifik dengan tekstual. Ini Quran, begini hadis, tidak. Nah, maka kalau kita merasa sebagai seorang jurnalis ini tidak sesuai menurut ajaran agama, ya kita tinggalkan walaupun tidak ada implikasi hukumnya secara negara. Tapi kita sebagai seorang beriman meyakini bahwa kita akan mati dan kita akan menerima efeknya di dunia dan di akhirat. Saya kira demikian singkatnya Habib. Wallahu a'lam. Ustaz, dan terima kasih juga Habib Faiz. Kami mengucapkan selamat untuk Habib Faiz yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya. Maksud saya akan melangsungkan pernikahan anaknya yang iya, soalnya Habib sudah 3 ya, mohon maaf. Baik, ada tangkapan layar lagi, pertanyaan melalui chat. Assalamualaikum Ustaz. Dari Sobrina Farahiyah, apa hukumnya menulis berita di segmen gosip seperti infotainment dan sebagainya? Silakan Ustaz. Gosip, infotainment tidak termasuk dalam 3 yang dibenarkan tadi. Dia tidak dalam rangka memberikan kesaksian kepada hakim di pengadilan. Dia tidak dalam rangka untuk bertanya fatwa kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama. Dia tidak pula dalam konteks untuk menunjukkan kebatilan orang, tapi dia mengeruk keuntungan. Ada market, ada pasar di sana. Pasar ribah. Jadi maka ribah. Saya mengajak saudara-saudara yang berkecimpung di mengumbar aib-aib orang di media. Sebagian orang tidak mau aibnya diumbar, sebagian memang sengaja mengumbar aibnya untuk ratingnya tinggi. Memang dunia ini sudah mau kiamat. Maka saya mengajak kita yang masih percaya bahwa kita akan mati, akan masuk ke liang lahat, akan menghadap Allah. Maka bagi saya, kita carilah rezeki yang barokah, yang halal. Saudara-saudara dari media, dari jurnalistik, saya kira itu banyak lagi ladang-ladang yang belum digarap, yang baik-baik, yang halal-halal. Demikian jawaban saya. Ustaz. Sebelum kita beralih ke pertanyaan chat berikutnya, ada teman-teman di forum ini yang ingin bertanya langsung, silakan. Ya, ini dari Datuk Yal ini, Ketua JMSI Sumatera Barat, milik mama kita. Silakan Bang Yal. Oke, Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru, Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin meminta dari penjelasan dan kupasan tadi cukup terang dan jelas, tapi masih sifatnya general gitu, umum. Sekarang saya minta fatwanya khusus untuk media siber. Apa sarannya? Karena media siber juga punya 10 pedoman. Selain kode etik jurnalistik dan undang-undang pokok pers. Jadi karena ini HUT JMSI, yang pertama kita meminta saran dan masukan apa yang harus dilakukan oleh anggota JMSI se-Indonesia. Cukup pertanyaan itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan barang mentahnya. Lalu kemudian barang mentah ini ditangkap oleh nenek mama, jadi pandai,
di MSI, lalu kemudian dibahasakan, nilai-nilai Islam ada di dalamnya. Kita bukan sektarian, kita tidak pula inklusif, tapi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin, rahmatan lil alamin. Seluruh orang Indonesia mendapatkan rahmat untuk menjaga keutuhan berbangsa, bernegara, dan beragama. Jadi bahan mentah yang saya sampaikan ini, termasuk juga yang masukan-masukan dari pengajian dari para alim ulama kita, lalu kemudian dibuatkan dalam bentuk butir-butir dengan pilihan kata, bahasa yang lebih baik. Maka insya Allah selamatlah JMSI ini insya Allah. Adapun tidak bisa kita duduk sekali untuk kemudian melahirkan poin-poin. Tentu ada musyawarah wa amruhum syura bainahum. Musyawarah mufakat itu adalah dasar dari agama dan itu juga ajaran dari kita berbangsa. Bermusyawarah diambil dari Al-Quran, bermusyawarah dari sila keempat, lahirlah poin-poinnya nanti untuk mengatur menjadi rule of the game, aturan berkehidupan di jaringan media cyber Indonesia. Demikian Pak, wallahu a'lam. Nah, ini kita akhirnya apa boleh buat sudah sampai di penghujung acara dan kami juga sudah melihat di layar Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan sudah bergabung bersama kita dan ada juga Profesor Zubair, Ketua Dewan Pakar Ikatan Dokter Indonesia yang juga akan menyapa kita nanti dalam sesi-sesi virtual berikutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini barangkali bisa saya ikut? Mohon. Ya. Boleh saya ikut bicara? Oh iya. Ya. Silakan. Mungkin Assalamualaikum Ustaz. Ya. Oke, kalau begitu Bang Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PW Pusat akan kita jadikan sebagai peserta virtual yang mendapatkan kesempatan terakhir. Silakan Bang Ilham Bintang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham Bintang. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak sehat. Alhamdulillah, amin. Saya 45 tahun jadi wartawan sejak 76 di Harian Angkatan Bersenjata. Saya baru dapat tausiah mengenai kode etik jurnalistik. Alhamdulillah. Dalam perspektif Islam. Terima kasih Ustaz. Meskipun dalam karya-karya terakhir saya menggunakan juru cek and recheck. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya sudah mengadopsi pasal surat Al-Hujurat. Jadi kalau datang kepadamu seorang fasik memberi informasi, maka pertama-tama wajiblah kepadamu untuk meneliti kebenaran informasi itu sebelum meninggalkan kerusakan. Begitu Ustaz, kayak gitu ya. Insyaallah. Nah, lalu kemudian itu pasal-pasal berikutnya dalam kode etik kalau kita perhatikan, kita bisa simak sekarang ini, itu semuanya sudah mengakomodasi loh yang Pak Ustadz ngomong, yang Ustadz bicarakan itu. Misalnya tentang gibah tadi. Gibah itu boleh bicara pribadi di pasal 9 kode etik jurnalistik itu sejauh yang tadi menyangkut kepentingan umum, kepentingan publik dan kepentingan penegakan hukum. Yang seperti tadi Pak Ustadz utarakan mengenai Fir'aun dan sebagainya gitu. Jadi, saya sependapat dengan Ustadz bahwa konten infotainment ada beberapa yang tidak mematuhi kode etik jurnalistik. Kalau infotainment itu Ustadz, itu adalah medianya, jadi bukan kontennya. Dan saya sependapat bahwa memang banyak yang tidak mematuhi kode etik jurnalistik. Tetapi bagi yang mematuhi kode etik jurnalistik, maka dia akan tetap sebagai karya yang bermanfaat. Nah, pada tahun 2010, saya bersama Profesor Kiai Haji Said Asgil Sirot, waktu itu sekarang Ketua Umum NU, kami menyelesaikan bersama Dewan Pers dan KPI tentang bagaimana meletakkan infotainment dalam konteks yang tadi, perspektif yang bisa maslahat gitu. Nah, ditemukanlah pasal itu, pasal 3. Pasal 3 itu tadi meneliti kebenaran informasi sebelum disiarkan, cek dan dicek. Lalu pasal 9, Anda bisa meletakkan juga berita yang menyangkut pribadi seseorang
siapapun juga, jadi orang terkenal terutama, sejauh itu menyangkut kepentingan publik, kepentingan penegakan hukum. Jadi klop sebenarnya Pak Ustadz. Nah, terakhir, saya kira JMSI bukan sekali tahun ya menyelenggarakan kegiatan ini, tausiah tentang nilai-nilai Islami dalam praktek kerja jurnalistik, itu mestinya dibuat sekali sebulan, ya Pak Ustadz ya. Jadi supaya kekosongan spiritual yang dialami oleh banyak wartawan itu bisa terisi dan ya dengan mudah untuk meletakkan itu. Saya setuju juga Pak Ustadz tadi ngomong tentang, setuju sekali dengan Pak Ramon Damora yang melarang pemuatan berita-berita dari paranormal. Saya dulu protes itu Pak Ustadz. Saya tolak itu semua berita paranormal. Sampai paranormal namanya Ki Joko Bodo pernah menuntut saya gitu. Satu-satunya berita paranormal yang saya muat Ustadz yaitu Mama Loren yang saya persilakan teman-teman muat semuanya headline. Kenapa? Waktu dia meninggal. Karena itulah satu-satunya fakta yang saya temukan dalam Mama Loren. Yang lainnya ramalannya nggak ada fakta. Sementara wartawan diharuskan punya fakta. Terakhir, kepada seluruh teman-teman jajaran JMSI, khususnya Ketua Umum, Mas Teguh Santosa, dan Sekjennya Saudara Mahmud Marbala, dan moderator kita Dinda Ramon, saya mengucapkan selamat ulang tahun JMSI. Saya ikut pada deklarasi tahun 2020 di Banjarmasin. Selamat sekali lagi Pak Ustadz, sampai ketemu. Terima kasih. Bang Ibi, wah bisa berabe juga kalau setiap bulan nih kita bikin seperti ini Bang. Kita banyak koran-koran yang tutup lagi. Oke, baiklah. Kita sampai di penghujung acara. Kerinduan kita begitu besar terhadap Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, namun waktu dan kesempatan juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita dapat menyimpulkan dengan kesimpulan kita masing-masing. Catatan saya, semoga setelah tausiah virtual ini kita tidak menjadi jurnalis setengah sayap nyamuk yang hanya mencari dunia, atau juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz menjadi jurnalis lembu dalam lubang tanah yang hanya pandai membunuh karakter seseorang. Nah, di penghujung acara kami meminta kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad untuk membimbing kami dalam sebuah doa, mendoakan kami jaringan media siber Indonesia yang sedang berulang tahun pertama pada hari ini, juga mendoakan kondisi bangsa kita yang sedang banyak mengalami bencana. Ustadz, kami mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadikanlah jaringan media cyber Indonesia JMSI tempat berkumpulnya saudara-saudara kami dalam rangka bekerja sama untuk kebaikan bangsa ini ya Allah. Jauhi kami dari segala perbuatan yang merusak persatuan umat, persatuan bangsa. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai. Terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikanlah kami rezeki yang halal yang berkah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu lagi mencari-cari yang haram. Allahumma rzuqnal qana'ata fir rizqi. Berikan kami rasa cukup. Dengan rasa cukup itu kami akan menjadi kaya raya dalam jiwa kami ya Allah. Allahumma ja'al hadhil majmu'ah. Jadikanlah saudara-saudara kami yang tergabung dalam jaringan media cyber Indonesia menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Jadi orang-orang yang inspiratif, menyebarkan inspirasi. Sehingga berita-berita mereka membangkitkan semangat jiwa-jiwa yang mati. Hingga berita-berita mereka menjadi amal jariah yang tetap mengalir walaupun kami semua sudah mati menghadap Engkau ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama jaringan media cyber Indonesia.
Semoga selalu istiqomah menebarkan kebaikan, menjaga keutuhan umat dan bangsa, dan segala berita yang disebarkan itu mengalir menjadi amal soleh. Yang lalu-lalu diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tokoh yang hadir tak dapat saya sapa satu persatu, Pak Ilham Bintang, dan semua yang mengikuti program ini, semoga kita selalu diberikan Allah persaudaraan, bersaudara di dunia, bertetangga di surga, bersama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Ustaz, ini sebentar Ustaz, ada yang mau disampaikan oleh Ketua Umum Teguh Santosa. Jangan lama-lama tuh, ini saya penguasanya sekarang. 1 menit aja, 1 menit. Kita sangat ingin bertemu. Kemarin saya tidak. Kawan-kawan semua, dalam kesempatan ini di tahun pertama kita ini saya ingin menyampaikan satu hal. Tadi saya, Sekjen dan beberapa kawan-kawan pimpinan pusat di situ setuju. Kita meminta kesediaan Gus Somad untuk menjadi penasihat dari Sipil Indonesia. Kami ini disetujui, saya kira Ustaz sudah begitu tangannya berarti setuju. Amin, amin. Saya kembalikan kepada Ramon. Oke. Terima kasih. Amin, amin. Sekali lagi, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Mudah-mudahan senantiasa sehat, bahagia dalam lindungan. Maka teman-teman, berakhirnya sesi ini, maka berakhir pula sesi saya moderasi acara, dan selanjutnya kita serahkan kepada MC. Dan kami sebagai pemandu acara, atas segala kekurangan mengucapkan mohon wakaf lahir dan batin. Terima kasih. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, membangun ekosistem industri mediasi berajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan mediasi ber-Indonesia akan